Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Puspitasari dengan NIM akhir 192 dengan Prodi Ekol Pembangunan Angkatan 2002 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan membahas mengenai sebuah isu penting terkait dengan aksi demonstrasi buruh di Jawa Timur. Judul yang saya ambil yakni aksi demonstrasi kenaikan BBM, upah buruh, dan kinerja Disnakertrans yang dilakukan oleh Partai Buruh di Jawa Timur yang bertempat di Gerahadi. Untuk memahami konteks demonstrasi ini, mari kita mulai dengan melihat latar belakang yang mendasarinya, termasuk isu-isu utama yang diperjuangkan oleh buruh. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui berbagai cara, termasuk demonstrasi. Demonstrasi merupakan bentuk tindakan kolektif yang mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, menuntut perubahan atau memperjuangkan hak-hak yang dirasa belum terpenuhi. Ini menjadi salah satu alat demokratis untuk mengawal kebijakan pemerintah, terutama kebijakan tersebut dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Yang sering menjadi sorotan ialah yang pertama, kenaikan bahan bakar minyak yang mempengaruhi daya beli masyarakat secara signifikan. Kenaikan BBM kerap memicu inflasi yang berdampak pada kelemahannya kesejahteraan buruh, khususnya apabila tidak diimbangi dengan peningkatan upah minimum yang memadai. Di Jawa Timur, masalah ini diperparah dengan adanya laporan pelanggaran hak normatif buruh yang tidak terselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada 31 Agustus 2022, Partai Buruh Jawa Timur mengorganisasi mendemonstrasi di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya dengan 3 tuntutan utama, yakni yang pertama ada penolakan kenaikan harga BBM karena dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Kedua, ada peningkatan upah minimum kabupaten atau kota UMK sebesar 10% untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup. Yang ketiga, ada perbaikan kinerja Disnakertrans dalam menyelesaikan pelanggaran hak buruh yang banyak tertunda hingga bertahun-tahun. Aksi demonstrasi ini tidak hanya menjadi media untuk menyuarakan aspirasi buruh, tetapi juga mencerminkan konflik kepentingan antara kelompok pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam distribusi sumber daya dan kekuasaan. Dalam konteks ini, teori konflik, teori tindakan, teori kolektif, teori gerakan sosial, dan teori kekuasaan menjadi relevan untuk memahami dinamika aksi tersebut. Namun, aksi demonstrasi juga menghadapi berbagai tantangan seperti resistensi dari pihak pemerintah, tindakan represif dari aparat, dan minimnya dukungan publik. Meskipun begitu, aksi ini tetap menjadi bagian dari perjuangan jangka panjang buruh untuk memperoleh keadilan sosial dan ekonomi. Agar dapat menganalisis fenomena ini dengan lebih dalam, kita akan menggunakan 4 kerangka teori utama sebagai landasan. Yang pertama adalah teori konflik. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat adalah arena perjuangan antara kelompok-kelompok dengan kepentingan yang bertentangan. Dalam konteks aksi demonstrasi buruh, teori konflik membantu memahami yang pertama ada pertentangan kelas, yakni antara buruh dan pengusaha pemerintah. Yang kedua ada perjuangan untuk sumber daya, yang dimana terbatas seperti upah layak dan keuntungan perusahaan yang sering dianggap tidak adil oleh buruh. Yang ketiga ada dorongan perubahan sosial, di mana buruh menggunakan demonstrasi untuk mengupayakan redistribusi kekuasaan dan sumber daya.
Yang kedua ada teori tindakan kolektif, di mana teori ini membantu memahami bagaimana individu dengan kepentingan yang bersatu untuk melakukan aksi bersama. Nah, dalam kasus ini, teori tindakan kolektif menjelaskan yang pertama ada mobilisasi massa, di mana partai buruh berhasil menggerakkan anggotanya untuk ikut serta dalam demonstrasi. Yang kedua ada identitas kolektif yang memperkuat solidaritas buruh dalam menyuarakan tuntutan mereka. Yang ketiga ada persepsi ketidakadilan sebagai motivasi utama buruh untuk berpartisipasi. Yang keempat ada perhitungan biaya dan manfaat, di mana buruh menilai bahwa hasil yang diperoleh dari aksi lebih besar daripada pengorbanan yang mereka keluarkan. Selanjutnya ada teori gerakan sosial. Teori ini menempatkan aksi demonstrasi dalam konteks proses sosial yang lebih luas. Dengan fokus pada yang pertama ada aksi sebagai bagian dari siklus protes yang dilakukan oleh kelompok buruh di Indonesia. Yang kedua ada mobilitas sumber daya, termasuk sumber daya manusia, finansial, dan sosial yang digunakan untuk memperkuat aksi. Dan yang ketiga ada pentingnya dukungan dari media untuk membentuk opini publik dan meningkatkan legitimasi tuntutan buruh. Yang keempat ada teori kekuasaan, di mana teori kekuasaan tersebut digunakan untuk menganalisis ketidakseimbangan kekuasaan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Fokus utama teori ini tuh ada 3. Yang pertama ada ekspresi keseimbangan kekuasaan, di mana buruh menggunakan demonstrasi sebagai alat untuk menantang status quo. Dan yang kedua ada strategi perebutan kekuasaan, di mana melalui demonstrasi yang bertujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah dan meningkatkan daya tawar buruh. Yang ketiga ada dinamika kekuasaan yang bersifat dinamis, di mana demonstrasi dapat mengubah struktur kekuasaan yang ada. Dari keempat teori tersebut berkaitan saling melengkapi dalam memberikan perspektif menyeluruh terhadap fenomena aksi demonstrasi buruh, yakni menjelaskan akar permasalahan yang melatar belakangi aksi. Yang kedua ada kolektif, itu fokus pada bagaimana aksi direncanakan dan dilakukannya. Yang ketiga ada melihat demonstrasi sebagai dari siklus perjuangan yang lebih luas. Dan yang terakhir menyoroti bagaimana buruh mencoba mempengaruhi struktur kekuasaan demi mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Teori-teori ini menjadi landasan analisis dalam memahami kompleksitas aksi demonstrasi buruh di Gerahadi, Surabaya. Demonstrasi ini tidak hanya tentang protes, tetapi juga tentang strategi yang dirancang untuk memperjuangkan hak buruh secara efektif. Berikut strategi demonstrasi. Yang pertama ada mobilisasi massa, di mana organisasi buruh mengajak anggota dan aliansi seperti NGO dan mahasiswa untuk ikut aksi melalui kampanye, pertemuan, dan media sosial. Yang kedua ada penyebaran informasi menggunakan media massa dan digital untuk menyampaikan tuntutan seperti kenaikan upah atau penolakan kebijakan tertentu. Yang ketiga ada advokasi dan lobby, di mana menekan pemerintah dengan data kuat untuk membuka dialog dan negosiasi kebijakan. Yang keempat ada simbol dan identitas kolektif, di mana menggunakan slogan, spanduk, atau warna seragam untuk memperkuat solidaritas. Yang ketiga ada aksi keberlanjutan. Yang kelima ada aksi keberlanjutan. Bagaimana jika tuntutan belum terpenuhi, rencanakan aksi lanjutan untuk menjaga momentum. Yang keenam ada mitigasi resiko, di mana pada saat demonstrasi pastikan ada aksi damai, hindari bentrokan, dan bangun dukungan publik untuk memperkuat legitimasi demonstrasi. Meskipun memiliki tujuan yang mulia, demonstrasi ini juga tidak lepas dari berbagai risiko yang perlu dikelola dengan baik.
Demonstrasi adalah salah satu cara yang sah dan efektif untuk menyuarakan aspirasi dan gerakan buruh juga menghadapi berbagai resiko yang bisa mempengaruhi hasil dari aksi tersebut. Resiko ini bisa datang dari berbagai faktor baik dari dalam seperti internal gerakan, pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat umum maupun dari luar. Resiko yang mungkin terjadi dalam demonstrasi Partai Buruh Jawa Timur yakni represi dari aparat keamanan, penolakan publik, dampak ekonomi yang ditimbulkan, pembatasan kebebasan demonstrasi, dan ketidakpastian hasil adalah beberapa resiko yang perlu diperhatikan. Namun, dengan perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, dan solidaritas yang kuat, buruh dapat meminimalkan resiko ini dan meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan mereka. Sebagai penutup, mari kita simpulkan bagaimana aksi demonstrasi ini mencerminkan perjuangan panjang buruh untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Demonstrasi yang dilakukan oleh Partai Buruh Jawa Timur pada tanggal 31 Agustus tahun 2022 di Gedung Negara Gerahadi mencerminkan ketidakpuasan buruh terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan, terutama terkait dengan kenaikan harga BBM, upah buruh yang rendah, dan kinerja buruk di Snarkentrans. Dari aksi ini mengangkat 3 tuntutan utama, yakni menolak kenaikan BBM, meminta kenaikan UMK sebesar 10%, dan mendesak perbaikan kinerja di Snarkentrans. Demonstrasi ini merupakan bagian dari perjuangan buruh untuk memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi. Melalui solidaritas kolektif, buruh berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah dan pengusaha. Meskipun demikian, aksi ini juga menghadapi berbagai risiko seperti represi aparat keamanan, penolakan publik, dan dampak ekonomi negatif. Namun secara keseluruhan, demonstrasi ini menunjukkan perjuangan panjang buruh untuk mendapatkan hak-hak yang adil, mendorong perubahan sosial yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.